Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Khairiyah, NIM A710190095, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang ujian akhir semester praktikum jaringan komputer. Selanjutnya untuk soal poin A, yaitu tentang jelaskan perbedaan dari hub, switch, dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Nah, untuk perbedaan dari hub sendiri, yaitu hub merupakan perangkat yang bekerja seperti repeater, artinya apabila perangkat ini menerima sinyal elektronik dari salah satu interface-nya, maka sinyal tersebut langsung diteruskan kepada interface lain yang dimilikinya. Dengan demikian, dalam waktu yang bersamaan hanya ada satu komputer yang dapat mengirimkan komputer lain atau disebut dengan kemudian half duplex. Nah, untuk perbedaan dari switch adalah perangkat yang dibuat untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki hub. Switch beroperasi pada layar kedua, kadang juga di layar ketiga atau lapisan jaringan dari OSI model. Switch bekerja dengan menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN. Selanjutnya, perbedaan dari router. Router adalah perangkat jaringan paling rumit dan pintar di antara ketiga perangkat jaringan lainnya. Router sendiri bekerja di layar ketiga pada OSI atau network layer. Router berbeda dengan switch dan hub. Ia bekerja dengan menggabungkan beberapa jaringan bersamaan dan memberi rute pada paket dalam routing. Nah, selanjutnya kegunaan dari hub, switch, dan router dalam jaringan komputer, yaitu hub digunakan untuk 1. Tempat menambahkan atau mengurangi workstation. 2. Menambahkan jarak network. 3. Bisa mendukung interface yang berbeda atau Ethernet, token ting, dan FFD. 4. Mempunyai fitur fault toleransi atau isolasi kerusakan. 5. Mempunyai pengelolaan yang tersentralisasi atau koleksi informasi diagnostik. Untuk kegunaan dari switch, yaitu 1. Sebagai penguat atau repeater. 2. Untuk menghubungkan kabel-kabel UTP atau kategori 5/5E antar komputer. 3. Menghubungkan antar komputer dalam LAN. Kegunaan dari router. 1. Sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan yang akan meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Selanjutnya, untuk pertanyaan poin B sendiri, yaitu tentang jelaskan kegunaan dari bridge, sebutkan dan jelaskan interface apa saja yang dapat dibuat oleh bridge. Nah, untuk kegunaan dari bridge sendiri yaitu 1. Menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis sehingga mempunyai jaringan LAN yang lebih berkapasitas besar melalui ketentuan LAN yang dikonfigurasi sebelumnya tanpa bridge. 2. Mengkoneksikan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik itu dari tipe jaringan yang sama maupun yang berbeda-beda. 3. Bisa juga berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang terbilang luas. Pada bagian ini sering dinamakan dengan istilah bridge router. 4. Mengcopy atau menyalin frame data dari sebuah jaringan ke jaringan yang lain dengan alasan jaringan tersebut tetap terhubung. Nah, selanjutnya untuk interface yang dibuat di dalam bridge sendiri yaitu meliputi 1. Ethernet.
Ethernet adalah penjembatan jaringan, baik antar komputer, antar jaringan, maupun antar komputer dengan jaringan internet. 2. VLAN merupakan menu Virtual Local Area Network atau VLAN adalah metode membuat jaringan yang diatur secara logis satu persatu. 3. Wireless AP, WDS dan Station Pause Bridge. 4. EOIP atau dikenal dengan istilah Ethernet over IP yang merupakan protokol pada mikrotik router US yang berisi untuk membangun sebuah network tunnel atau mikrotik. Mikrotik router di atas sebuah koneksi tipe TCP/IP EOP juga merupakan proprietary mikrotik support juga di Linux tetapi harus compile manual. 5. PPTP adalah kepanjangan dari Point-to-Point Tunneling Protocol yang merupakan bahasa yang kuat membuat komputer dapat berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan aturan-aturan tertentu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang poin C, yaitu tentang berikan penjelasan bagaimana Simple QU atau kegiatan bab 9 dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Nah, pengertian dari Simple QU sendiri yaitu merupakan cara termudah untuk melakukan manajemen bandwidth yang diterapkan pada jaringan skala kecil sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwidth, upload dan download pada setiap user. Selanjutnya, alasan dari Simple QU dapat mempengaruhi pada kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik itu sendiri. 1. Karena semua paket akan diurutkan terlebih dahulu, sehingga harus melewati setiap QU yang ada sebelum paket menuju komputer yang dituju, maka QU3 semua paket melewati trafik secara bersamaan tanpa harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Simple QU menghasilkan delay yang lebih lama. 2. Karena dalam mengatur aliran paket data secara bidireksional atau dikenal dengan dua arah, baik unduh maupun unggah. Selanjutnya, untuk pertanyaan pada poin D, yaitu tentang jelaskan langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat memancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Yaitu dengan cara membuka di menu IP, hotspot, kemudian hotspot setup. Nah, untuk menunya itu seperti pada gambar yang udah tertera di sini. Selanjutnya yaitu dengan menekan tombol hotspot setup, wizard hotspot akan menuntun kita untuk melakukan setting dengan menampilkan kotak-kotak dialog pada setiap langkahnya. Nah, untuk tampilannya itu kurang lebihnya kayak gambar di sini. Kemudian yaitu untuk langkah pertamanya, kita diminta untuk menentukan interface mana hotspot akan diaktifkan. Pada kasus kali ini, hotspot diaktifkan pada WLAN 1, di mana WLAN 1 sudah kita set sebagai access point app bridge. Selanjutnya klik next. Untuk tampilannya kurang lebih kayak gambar yang di samping ini ya, udah yang tertera ini. Nah, selanjutnya yaitu jika di interface WLAN 1 sudah terdapat IP, maka pada langkah kedua ini secara otomatis terisi IP address yang ada di WLAN 1. Tetapi jika belum terpasang IP, maka kita bisa menentukan IP di langkah ini, kemudian klik next. Nah, untuk itu kita langsung klik next pada icon atau tombol yang sudah tertera pada layar. Nah, selanjutnya kita meneruskan ke langkah ketiga, yaitu tentukan rank atau IP address yang akan diberikan ke user atau DHCP server. Secara default, router otomatis memberikan rank IP sesuai dengan prefix atau subnet IP yang ada di interface. Tetapi, kita bisa merubahnya jika dibutuhkan, lalu klik next.
Nah, untuk merubahnya yaitu kita tinggal atur terlebih dahulu, kemudian kita klik tombol next yang udah tertera pada tampilan tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan SSL certificate jika kita akan menggunakan HTTPS untuk halaman loginnya. Tetapi jika kita tidak memiliki sertifikat SSL, kita pilih none, kemudian klik next. Nah, untuk gambar dari hotspot setup sendiri yaitu kurang lebih kayak ini, dan kemudian kita langsung klik next ya. Nah, untuk kemudian jika diperlukan SMTP server khusus untuk server hotspot biasa ditentukan, sehingga setiap request SMTP client diredirect ke SMTP yang kita tentukan, karena tidak disediakan SMTP server IP 0.0.0, kami biarkan default, kemudian klik next. Nah, untuk tampilannya kurang lebih kayak gini di dalam tampilan stub DNS configuration. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menentukan alamat DNS server agar kita bisa isi dengan DNS yang diberikan oleh ISP atau dengan OpenDNS. Sebagai contoh, kita menggunakan DNS server Google, lalu klik next. Selanjutnya yaitu tentang kita diminta masukkan nama DNS untuk local hotspot server. Jika diisikan, nantinya setiap user yang perlu melakukan login dan akan akses ke internet, maka browser akan dibelokkan ke halaman login ini. Di sini DNS name sebaiknya menggunakan format FQDNN yang benar. Jika kita tidak diisikan, maka halaman ini login akan menggunakan URL IP address dari WLAN 1. Pada kasus ini, nama DNS-nya bisa diisi dengan hotspot.mikrotik.co.id, lalu kemudian klik next. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu tentukan username dan password untuk login ke jaringan hotspot Anda. Ini adalah username yang akan kita gunakan untuk mencoba jaringan hotspot kita. Sama pada langkah ini, jika diklik next, maka akan muncul pesan yang menyatakan bahwa setting hotspot Anda telah berhasil. Nah, untuk itu kita apabila sudah ada tertera layar seperti ini, kita langsung klik OK saja ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah melakukan login terlebih dahulu. Nah, kemudian kita untuk loginnya yaitu terdapat ada layar seperti ini, terdapat ada kata login, password, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan mencoba mengkoneksikan laptop ke WiFi hotspot yang sudah kita buat. Kemudian buka browser dan akses web sembarang. Pastikan Anda mengakses web menggunakan protokol HTTP, karena hotspot Mikrotik belum mendukung untuk redirect web yang menggunakan HTTPS, maka akan Anda dialihkan ke halaman login hotspot seperti pada gambar di samping. Nah, dari itu tadi saya sudah menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester praktikum jaringan komputer. Bila ada tutur kata yang salah dalam jawaban saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.